dengar firman Tuhan. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang dikasihi. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Yuk kasih salam dulu kanan kirimu. Jumpai 30 orang saja. Katakan selamat datang, selamat beribadah. Yesus mengasihi, Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kayaknya saudara nggak senang banget salam 30 orang sampai ke belakang. Siapa tahu saudara belum kenal sama belakang, ya kiri kanan muka belakang. Ya kan, ini saatnya saudara menunjukkan bahwa kita saudara di dalam Tuhan. Amin. Hari ini judul atau tema khotbah saya berbicara tentang prayers for knowing God. Prayers for knowing God, artinya doa-doa untuk mengenal Tuhan. Kenapa saya membawakan tema ini? Tentu ada alasannya. Alasannya adalah supaya saudara berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah. Tahukah saudaraku bahwa gerakan rohani terbesar sepanjang sejarah gereja dibangun atas dasar doa. Sejarah gereja mula-mula mencatat bagaimana murid-murid, bagaimana rasul-rasul ketika menantikan yang namanya pencurahan Roh Kudus. Alkitab saudara mencatat bahwa mereka bertekun dengan sehati dalam berdoa. Apa yang terjadi saudaraku? Sejarah mencatat bahwa kegerakan rohani yang luar biasa itu, murid-murid banyak mengadakan mujizat dan tanda kuasa Allah. Nah, Yesus, Bapak Ibu, dalam hidupnya selalu memiliki dasar doa. Nah, tahukah saudaraku bahwa sebelum Yesus memulai pelayanannya, Yesus selalu memulai dengan doa. Tempat yang disenangi oleh Yesus adalah yaitu Taman Getsemani. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, terambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara, ambil catatan saudara, ambil pulpen saudara. Saran saya ketika saya berkhotbah, saudara bisa mencatat isi khotbah kita, supaya saudara pulang ya di rumah bisa mereview kembali, bahkan mengulang kembali apa isi khotbah kita hari ini. Jangan buka TikToknya, jangan buka Instagramnya, jangan buka Facebooknya, jangan foto saya karena saya sudah ganteng. Amin. Saudara kayak nggak ikhlas gitu saya ganteng. Ganteng saya saudaraku, benar. Iya, dilihat dari Monas. Nah, langsung saja kita akan baca secara bergantian saudaraku. Saya ayat yang pertama, nanti saudara ayat yang kedua, lalu tiba di ayat yang kelima, sama-sama kita baca. Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Judul perikopnya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam
tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 2, saudara. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 4, saudara. Ayat 5 sama-sama kita baca, 2, 3, iya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu, dalam masa-masa krisis dan perubahan, kita perlu mengenal Tuhan dengan benar, menuju kemenangan dan mengalami perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan. Melalui doa, kita tidak hanya saja mendapatkan kasih karunia Tuhan, tetapi melalui doa kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tentu kita sudah tahu bahwa doa adalah komunikasi kita kepada Allah. Doa yang menjadikan saudara kuat. Doa yang menjadikan saudara bisa melewati yang namanya badai kehidupan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu doa-doa mengenal Tuhan, dan bagaimana doa mengenal Tuhan? Berarti kalau kita berbicara tentang doa-doa mengenal Tuhan, berarti ada doa yang tidak mengenal Tuhan. Doa yang tidak mengenal Tuhan berarti orang tersebut orang yang selalu bimbang dalam doanya. Doa orang yang tidak mengenal Tuhan, saya percaya tidak selalu memiliki keyakinan bahwa Allah mendengar doanya dari surga. Tahukah saudaraku bahwa doa-doa untuk mengenal Allah berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, bahwa bukanlah berpusat pada kata-kata kita yang indah dan bagus. Nah, oleh sebab itu banyak orang Kristen, mereka berdoa dengan kata-kata yang indah, mereka berdoa dengan kata-kata yang bagus. Tetapi tahukah saudaraku, Tuhan menginginkan bahwa doa saudara memiliki kemurnian hati yang percaya kepada Allah. Katakan amin. Lalu yang kedua, doa-doa untuk mengenal Allah. Saya mencatat bahwa bukanlah panjang atau pendeknya doa kita, tetapi saudara mengenal karakter Allah. Saudara mengenal perintah-perintahnya, melakukan segala perintah-perintahnya, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Lalu yang ketiga, doa mengenal Allah adalah bukanlah pada sistematis isi doa kita, tetapi keyakinan sang pendoa tersebut. Nah, oleh sebab itu Alkitab sudah mengatakan bahwa doa orang benar dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Jadi pribadi sang pendoa. Untuk apa kita berdoa panjang lebar, seperti berpuisi? Ya kan? Bukan karena pendeknya doa saudara. Saudara, kalau saudara pelajari Alkitab, saudara baik-baik.
Hanya dua metode yang diajarkan oleh Yesus di dalam kitab Injil Matius bagaimana berdoa dengan benar. Baca Alkitab saudara. Yang pertama Yesus mengajarkan dalam kitab Injil. Yesus menyuruh orang percaya, yaitu tutuplah pintu, masuk kamar. Kenapa Yesus mengatakan masuk kamar? Supaya mereka berfokus berdoa kepada Bapanya, kepada Allahnya. Yang kedua, Yesus mengajar yang canggih, metode doa yang canggih, supaya mereka berdoa, doa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu doa Bapa kami. Doa Bapa kami, doa yang sangat simpel. Doa Bapa kami adalah doa yang sangat sederhana, yang disukai semua kalangan tua dan muda. Dan yang paling hebatnya, di akhir penutup doa Bapa kami, Yesus mengajarkan para pendengarnya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudaraku, nas pembacaan firman Tuhan tadi, ini penglihatan seorang Nabi Nehemia, penglihatan seorang Nabi Yesaya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Seorang Nabi Yesaya mendapatkan panggilan dari Allah untuk melayani. Nabi Yesaya melihat satu penglihatan yang indah. Dia melihat Tuhan sedang duduk di atas tatanya yang sedang tinggi, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Apa yang terjadi? Ada malaikat Tuhan di sana. Dikatakan masing-masing mempunyai enam sayap. Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, menarik sekali kita akan melihat lebih dalam lagi. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Doa-doa seperti apa untuk mengenal Tuhan. Yang pertama, Mazmur pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Slide berikutnya. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Tetapi aku berkat kasih terus yang besar, terus ke dalam rumahmu, terus sujud yang kudus dengan ayat 9, 2, 3, ya Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku ratakanlah jalan-Mu di depanku. Yang pertama, yang dapat kita pelajari doa seperti apa untuk mengenal Tuhan, yaitu melalui penyembahan. Bilang sama saya, katakan penyembahan. Pemazmur Daud mengatakan, aku sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut aku akan Engkau. Siapa yang tidak kenal Raja Daud? Daud artinya yang dikasihi. Daud raja kedua bangsa Israel setelah Saul. Daud menjadi raja bangsa Israel ketika dia berumur 30 tahun. Daud memerintah bangsa Israel kurang lebih selama 40 tahun. Yang hebatnya, karir Daud melejit ketika dia melawan Goliat, orang Filistin. Goliat yang pintar berperang, Goliat yang gagah perkasa, bisa dikalahkan oleh Daud. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Jawabannya adalah karena Daud disertai oleh Tuhan, karena Daud diurapi oleh Tuhan. Sejak masa muda Daud sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan. Alkitab sudah mencatat setengah dari kitab Mazmur itu ditulis oleh Daud sendiri. Dan Daud
disenangi oleh seluruh bangsa Israel. Bagi Daud, pujian dan penyembahan merupakan bentuk doa dan komunikasinya dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu penyembahan? Penyembahan, kalau kita melihat teks aslinya, dalam bahasa Ibrani dikatakan barak, dalam bahasa Yunani dikatakan proskuneo, yang artinya melayani, yang artinya berlutut, yang artinya meniarapkan diri, membungkukkan diri di hadapan Tuhan, dan menyembah di hadapan Tuhan. Tahukah saudaraku bahwa tanpa kita sadari, banyak hari-hari ini orang Kristen, bahkan orang percaya, makna tentang penyembahannya sudah mulai mengalami yang namanya pergeseran-pergeseran. Bahkan sampai-sampai mereka menyembah Tuhan tidak memiliki rasa hormat lagi di hadapan Tuhan. Saudara baca Alkitab, saudara baik-baik. Mulai dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, para nabi, murid-murid, rasul, para pengikut Kristus, mereka menyembah dengan menghormati Tuhan, menghargai hadirat Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu, kadangkala kita di gereja sudah dikasih waktu beribadah 1,5 jam, sering sekali kita tidak menghormati hadirat Tuhan ketika menyembah Tuhan. Worship leader bilang begini, angkat tanganmu, pejamkan matamu. Saudara masih sibuk pegang handphone, nggak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Makanya oleh sebab itu ketika saudara beribadah, mohon maaf nih, handphone saudara matikan dulu dong. Sungguh-sungguh dulu dong beribadah dong. Tinggalkan dulu semuanya dong. Karena dikasih Tuhan waktu beribadah 1,5 jam di gereja. Siapa tahu saudara di rumah jarang menyembah Tuhan. Mohon maaf, mohon maaf. Tanpa kita sadari, pergeseran-pergeseran penyembahan itu sudah mulai. Nah oleh sebab itu,